Berarti Company Podcast. Jaga karakter. Rek joget mah nonton dangdut we. Santun masuk pramuka we tuh. Tepuk pramuka heula tuh. Wah, tak apal. Oh, tahu. Pengalaman jadi pramuka saya mah. Oke, amun teu Pancasila coba. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Skip 2 3 4 5 geus. Skip. Berarti ieu murid teladan baheulana asup wae sakola. Asup we sekolah saya mah. Asup. Kita udah di Bennett, kita nggak pernah bisa main di sana. Rentenir nggak bisa main di. Ini tuh hitam aja sih, Lebam kayaknya. lebam tuh hitam tuh sampai. Jadi teman-teman semuanya, hari ini di Betty Company Podcast kita sudah kedatangan tamu istimewa. Punya materi apa kita teh? Punya hari ini? materi tentang mending ditonton. Tutorial memasak. Bukan. Atau makan ibu-ibu mah tutorial memasak. Atau ibu-ibu standar atau itu mah saya mah pengennya tutorial gelut. Alah sih. Kekerasan we. Ya rame, hidup kan penuh warna gitu ya. Oke, siap. Kenalin aja teh. Ya kita kenalin aja 2 orang yang saya teh kaget ya kenapa mereka harus bararotak gitu ya. Teman-teman saya bukan ini. Ya kayaknya Sehingga namanya. Sageng gitu. Itu dalam air minumnya juga berbeda. Enggak sama. Sama kok. Ya. Sama air. Iyalah gitulah. Ya dikenalin mah enggak? Saya Joki. Di sini dari Rentenir FC, dari band ya. Rentenir FC. Ya. Oke. Sama satu lagi. Saya Angge dari personil dari Bulldog Brigade. Wow. Jadi dari namanya juga sudah aneh-aneh ya. Hiji rentenir. Rentenir. Jadi lamun teu Rentenir itu kan kalau tahu jelaskan. rentenir teh lamun teu mayar di udang make centeng. Bener tuh? Ya, emangnya. Bener ya? Iya. Ya. Secara harfiah artinya itu. Secara harfiah jadi bulldog. jadi bulldog. Satu lagi ada arti dari itu kan itu rada gaul ya, rada gaya gitu bahasanya kan enggak Sunda Rada gitu. bahasa Inggris ya namanya. Ya pengambilannya sebenarnya kalau kita lihat di luar, icon Bulldog itu biasanya lebih ke Gogog. sepak bola ya. Oh. Dia lebih ya mungkin supporter garis keras biasanya rata-rata menggunakan kalau nggak tengkorak itu pasti Anjing. ada anjing. Kira-kira supporter garis kelas garis keras. Kalem, keras. Ini bukan sekolah. Keras. Jadi bukan kelas. Oke. Jadi itu tadi supporter garis keras Bulldog Brigade. Itu pengambilannya berarti Bulldog Brigade itu si bandnya atas dasar supporter. Iya. Oh, jadi kalau teman-teman yang lain setahu saya gitu mereka sudah bikin band dulu baru mereka bikin lagu untuk Persib. Kalau ini memang atas dasarnya senang Persib. Ya. Oke, kita bahas berarti. Betul, Kita dalemin sampai jero. Kayak sumur. Betul. Rentenir heula we teh. Rentenir heula. Lamun hutang 1 juta jadi seberapa? Tah, eta bungana sabaraha persen maksudna teh. Enggak sih, kebetulan nama itu jelek gitu. Jadi kita pengen nama yang jelek biar nggak ada yang nyamain gitu teh. Karena kan kalau kita pakai nama bagus tuh, apalagi kan kita pengennya go global gitu, go internasional. Betul. Kalau pakai nama yang bagus kadang suka ada yang nama yang sama gitu. Kayak misalnya kalau domestik nggak ada, mungkin di luar gitu kan. Meh teu pasaran teh. Eta meh teu pasaran. Cuman pengen berbeda aja sih gitu. Intinya itu. Tadi ini Mung katanya nggak ada arti Gak ada arti ya. Gitu. Katanya rentenir pengen nama yang jelek. Nama itu adalah doa. Nah, doa anak gue. Tapi secara pencapaian teh saya sangat menikmati rentenir teh dari dulu teh. Dan Bulldog Brigade juga saya sangat menikmati karya-karya mereka. Dengan kondisi rambut botak-botak ini berarti sudah ketahuan aliran musiknya. Koplo iya mah. Ya benar. Tukang nyanyi enggak. Jadi Pak Joki sendiri mengambil ini dari biar gak ditiru orang. Biar gak ditiru orang. Dan alirannya tolong dijelaskan teman-teman Boboto biar tahu. Oh, kalau kita ngusungnya musik street rock ya atau lebih umum oi musik. Emang ini budaya serapan dari luar sih. Musik yang kita adopsi dari luar gitu. Tapi kita coba di mix dengan keadaan kita di sini keseharian budaya lokal kayaknya ya, kita selalu coba gitu untuk angkat
lebih yang lokalnya gitu. Betul. Lebih Biar banyak bisa lagu dikenal. Persib, lebih banyak lagu Persibnya atau memang lagu untuk yang Kebetulan anak-anaknya pada senang bola Mm. dan mungkin bisa dibilang band pertama juga yang bikin lagu-lagu Pionir. tentang bola-bolaan. Kita dari tahun 96. Oh, oke. Kelas genep orang SD kene. Salapan genep kelas genep SMP kelas 2. Berarti udah tua Bapak ya? Salapan genep ke Saya personil paling muda. wae. Serius saya masuk band ini baru kok. Gak apa-apa Mung. Biar seneng. Betul. Biar gak pundung kesini. Mereka bawa ngorawe Eta. ngarannya. Kalau Kang Angga sendiri dari apa sama pertanyaannya Penamaan band itu sendiri. Penamaan band itu sendiri. Penamaan band ya emang awalnya kita lihat kalau lihat pertama kalau nggak logo supporter sepak bola di luar misalnya dari ya supporter yang udah besar lah ya gitu. Emang kayaknya bagus juga gitu. Jadi terus jadi apa? Logonya juga kayaknya menarik juga nih dengan logo. Kalau penamaan Bulldog itu kan karakter anjingnya kalem ya. Jarang ya istilahnya jarang menggonggong juga jarang gitu ya, tapi sesuai dia sesuai ngegel filosofi menurutnya. sesuai Ya. filosofi Bulldog. benar. Si John boga bulldog oke kemarin teh. Eta Bulldog John Bulldog gitu John. Tak apa. Pitbull. Pitbull. Kalau brigadnya sendiri sebenarnya ya mungkin kan kalau brigade itu berarti kumpulan massa ya banyak lah gitu ya. Cuma ada yang kebetulan juga asli orang Jatinangor. Rumah tuh deket Brimob. Ada kata brigade. Brigadenya ya, brigadenya ya. Nah, disambungin ke sana mungkin. Hoyong ke aku. Ntar terjadi berarti. Mainan botak mungkin. Ya memang tina style lagi menurutnya. Mohon. Army banget teh. iya, oke. Tapi memang ke orangnya bahasa kuliah kan ya Jatinangor oge. Orang sok meuli anjing herder German Shepherd tetep di salah satu Brimob. Iya. Jadi tiap detik orang diurus. Iya. Tapi beres kuliah nyangges di balik deh ka imah hese kan ngurusna di mama pasti. Kuliah teh ngurus Bulldog. Saya punya German Shepherd 1, punya Golden 1 waktu kuliah. Masya Allah. Kuliah bari ngurus guguk. Tugasna kumaha nya eta? Soleh. Dokter hewan. Kalau Kang Joki sendiri sama Kang Angge ini berarti seluruh personelnya senang Persib. Ya. Ya senang. Senang Persib berarti lagu dari kedua band ini bukan hanya untuk Persib tapi untuk sepak bola gitu. Iya. Intinya globalnya untuk sepak bola. Berarti untuk memberi semangat untuk teman-teman supporter apa gimana? Kalau di Rentenir sendiri lebih banyak kritisi sih sebetulnya teh. Oh, kritisi. Jadi buat apa? Buat semua yang ada di ruang lingkup sepak bola lah. Terutama yang domestik ya kayak PSSI apa Persib sendiri apa kita sering mengkritisi apa entah itu dari manajemen atau apa kalau kita lihat ada yang nggak beres gugum gumbira gelabat kalau lagu Rentenir itu. Jadi lebih biar ngemotivasi gitu biar apa lebih berkembang persepak bolaan di. Jadi gini teh ketika Mang Ai dulu menamakan Jaya Jala Persibku Rentenir sendiri itu udah kritis sendiri. Kritisnya lewat karya-karya mereka. Album naon sih eta teh? Kapunggur teh? Yang Beer Football and Rock and Roll teh. Ya harusnya ada gitar yang kayak di ditu kayak di toko eta beda deui. Aya sesi deui kan. Ya sesi beda. Jadi wayahna tong kakawih. Ya untuk Kang Angga sendiri emang lagu kalau untuk lebih ke global sih ya sepak bolanya nggak sih ya, nggak khusus ke Persibnya. Kalau lagu Persibnya cuma ada 2 lagu misalnya. Terus kebanyakan lirik juga lebih ke bahasanya mungkin ya bukan bahasa Indonesia. Mungkin untuk album selanjutnya mungkin kebanyakan bahasa Indonesia semua ya. Mungkin kita udah nyoba mau biar lebih gimana ya? Lebih dekat gitu. Lebih ear catching lah ya. Bisa dari pahami ya, benar. Kang Joki sama Kang Angga sendiri dengan musik seperti ini dengan tema bola ya, kita ambil globalnya bola itu ada berarti teman-teman penyukanya atau fanbase-nya kasarnya mah itu kan saya dengar Kang Joki kemarin katanya ke Jepang ya. Ya berarti kan itu sampai mengglobal ya. Gitu. Itu mendapat apresiasi di luar. Kita udah alhamdulillah kita udah pernah ke Singapura, Malaysia dengan lagu Dengan antusias dari
fans itu beragam teh, ada yang dari kelompok-kelompok supporter, ada yang dari komunitas punk juga, skinhead juga gitu, Oh, anak-anak kasual juga, anak-anak kasual ada yang di luar negeri. ada juga, Ada banyak di Malaysia banyak, Di Singapura Malaysia juga banyak. banyak. Ya. Oke, jadi bukan hanya supporter Iya, tapi memang pendengarnya banyak, global tadi. Ya. Kang Karena mereka juga liriknya juga global, nggak spesifik ke Persib aja. Kita ada yang tema sosial juga segala Iya. macam kita angkat. Pokoknya yang real gitu, yang yang kita rasain di kehidupan kita sehari-hari. nggak cinta Maya. Ada cinta di Pursta. Nah, Mana apaan? mata gitu bawa kamu. Kan saya tadi kadinya mau mata cinta di Maya kudu pertengahannya. nyanyi lagu cinta itu. Tapi orang yang nyawa sih eta bisa kepikiran nyen lagu cinta di Pur setengah. Ya, kan kalau di Pur itu berhubungan dengan sepak bola. Dan Apa? orang meyakini teh ke dadas-dadas. Jadi Nah, jika mau ditolak ya, ditolak. gini loh. Kira-kira ditinggalkan kawin. Gini teh. Jadi kita kan suka sepak bola. Jadi kita kayak bahasa juga, kalau kita bikin lagu kita aplikasiin gitu bahasa sepak bola gitu. Tapi dengan dengan maksud tertentu juga, kayak yang lagu cinta di Pur setengah nih misalnya. Kan itu bicara soal cinta juga kan, artinya global ya. Ya. Bukan soal bicara tentang perasaan di antara Cie. Nah jadi curhat. pasangan gitu. Nah jadi curhat ya. Anu, Jadi juga di hari ya. anu dicurhatan nama Siri we. Mangga mau dibuka kartunya juga. Silakan Om, gimana? Can beres teh. Tinggal Iya, can beres. Can beres. Dah nggak akan nanya dulu ke sini, masih nanya cinta. Hah? Ya jadi pokoknya di Pur setengah. Oh Bangga sendiri gimana? Untuk Untuk yang tadi sama pertanyaannya, jadi si komunitasnya, si fanbase-nya sendiri gitu. kalau komunitas ya dari kalau dari anak-anak musik juga dari anak hardcore punk, skinheadnya juga ya pasti ada gitu. Maksudnya banyak juga gitu. Kalau dari anak bola juga emang yang udah ini memang banyak juga gitu ya. Emang ininya dari ini untuk khususnya yang udah pada kenal atau udah pada tahu sih. Mungkin kalau ya udah tahu liriknya yang liriknya itu kesini gitu judulnya ini, mungkin udah banyak juga sih ininya. Tapi emang dulu lebih orang kalau yang belum terlalu booming band bola-bolaan kan lihatnya wah ini mah band hardcore, band punk, band skinhead aja lihatnya. Pas udah tahu liriknya ya didengar, ini ke bola nih, Persib nih. Dari sana udah mulai ada yang dari sisi supporternya gitu ya itunya. Untuk referensi sendiri ini kalian berdua dari mana itu referensinya? Ya bicara soal subkultur. Iya. Mungkin boleh ya kita bahas soal sejarah Mangga. dari musiknya, dari sampai dengan kenapa bisa berhubungan dengan sepak bola itu sendiri. Emang musik-musik oi, street punk itu dari tempat asalnya tumbuhnya di kalangan kelas pekerja gitu, di mana sepak bola itu menjadi salah satu hiburan buat mereka gitu, buat para kelas pekerja di sana. Dan ternyata di sini pun memang seperti itu. Nggak jauh beda ya, nggak jauh beda gitu karena Senin nepikeun ka Jumaah, gawe weekend waktunya. Ya. Tahun Tahun si tahun weekend gitu teh. Ya sedikit mungkin nggak bisa terlalu cerita terlalu panjang karena keterbatasan waktu juga. Gitu. Udah bebas di sini. Mau diserok deh mama, janji. Soalnya tadi aku bilang malam Jumat. Sunah murunnya sunah. Datang di Bumi Nage tuh. Jatinangor. Lembang. Tenang atau masih Bandung. Angga sendiri referensi dari mana? Kalau referensi ya banyak ya, mungkin kalau dengerin band-band luar pastilah gitu ya ininya. Nah itu influence. Influence-nya banyak gitu. Kalau ininya termasuk semua band bola didengerin juga. Mau itu dia lebih nanti kan ada kalau di luar tuh pasti ada condong politiknya. Iya betul. Kanannya, kirinya gitu kan. Tetap didengerin juga yang masuknya yang mana enak ya, mungkin kalau misalnya liriknya kurang masuk. Ini kita cuma
si musiknya aja bisa jadi referensi gitu. Ya, teman-teman ini kan kasarnya teh emang sudah dalam banget di supporternya. Memang gitu. iya tuh. Jadi kalau kita ngobrol sama bandnya mah udahlah sok ai Persib kumaha menurut kalian lah. Iya mulai Lalajo Persib gitu ya. Iya, mulai ti Lalajo Persib. Jadi kumaha ye Persib teh saya mah dibawa ku bapak gitu kan standar gitu ya. Standar Dari Bandung mah dari Bandung mah si sepak bola teh turun temurun. Saya emang suka sepak bola dari kecil deh. Saya sempat kursus juga di SSB Propelat gitu, dulu. Propelat SSB. Nah, atau jadi pemain bola terusin. Kaburu band-bandan. Sarua juga saya jeung Atep. Oh nya. Pemain bola. Pemain bola saya sekelas kan. Jadi Dulu sekelas saya pemain zaman bola. Siliwangi juga udah sering nonton. Masih zaman Tahun berapa tah Siliwangi. kira-kira? Aduh, lupa tahun berapa. Pokoknya saya 80-an masih ya. muda lah. Masih muda teh. Kambayang tuh rentenir sapan genep nya. Sapan genep rentenir. Kira-kira gini, kalau saya mah gini dari tadi. Sapan genep udah bikin album. Kebayang kalau Urang SMP kelas 1 eta. Ya. Sapan genep. Pasti lu pasti lu Sapan genep kelas 2. ya betul sapnya. Bapak lebih tua dari saya. Ayo. Bapak we nya enak mah kaduaan ieu mah. Itu dari kan itu Kang Joki itu ikut Propelat. Ya. Itu dari orang tua juga yang minta apa memang Enggak, sendiri? saya sendiri yang Terus ini. nonton Persib juga Saya- sendiri? Iya, saya nggak pernah sama orang tua. Gak pernah sama orang tua. Paling sama teman-teman gitu, Iya. teman dekat. Biar nakal gitu ya. Biar ada teman aja. Oh, iya. Rame seru gitu kan kalau Betul. sama teman. Nah, karena menonton bola mah untuk meluapkan emosi. Bener nah. Mun misalnya enak galau gara-gara awak kan di stadion bisa diluapkeun. Tapi itu Garawakan. kalau menurut saya itu seru juga gitu ketika kita pergi ke Galau ke stadion, ketemu sama orang-orang lain. Iya, betul. Kita manusia gitu bersosialisasi. Bersosialisasi. Nah, kita bisa Menemukan banyak teman ketemu teman baru. Seperti kalau misalnya kita pergi tandang atau apa juga gitu. Betul. Kita banyak teman baru. Malah aku lebih senang berteman gitu di situ. Iya, berjejaring. Berjejaring. Jadi Ya. Kang Joki sendiri kalau saya ya pribadi gitu kalau ke stadion teh waktunya meluapkan ekspresi Ya. capek gak corowokan Ya, masih gitu. terbalik ya, Ya, gitu. ya bebas. Nah, Bebas. Ya, ada Ya, bebas bebas gitu. memang. Ekspresi ya. Stadion mah nggak ada aturan teh. Iya nggak ada aturan. Jadi kalau Kang Joki sendiri kalau udah jojorokan jadi lagu gitu. Ada juga sih. Bisa jadi. Ada juga chance gitu kita bikin chance apa. Oh gitu. Kang Angke dari kapan senang Persib? Emang awal dari dibawanya ya bapak ya diajaknya. Kalau main bola nonton juga zaman Siliwangi juga hampir semua tribun dari selatan pindah ke utara, pindah ke timur sampai ke samping Ya. utara kan. Lalu main bola juga ya dulu sama Kang Heru sama Om Bram juga sering main bola zaman-zaman dulu tuh. Jadi ya dari ininya juga ya udah terbiasa mungkin ya. Keluarga semua senang Persib juga. Jadi obrolan yang ini tuh bisa jadi masukan juga ya. Pas bikin band, wah kayaknya nih yang dulu pernah jadi ini tuh bisa jadi ini gitu ya. Jadi lirik bisa jadi lirik atau biasanya kalau ada habis nonton aja misalnya di stadion ada nemu stadion cuma satu kata dua kata, ini buat ini tulis aja gitu. Seniman. Seniman. Merdeka seniman. Ntar kita belum lupa belum kenalin sama teman-teman yang lagi nonton. Ini posisinya frontman ya dua-duanya ya? Ya itulah Mega. Ya kalau Bisa dibilang seperti itu. Cuman kalau di band kita lebih senang bareng-bareng gitu Iya. semua. Ya tapi bagian nyanyi gitu. Iya. Ya ada bagiannya memang. kalau Om Joki bisa main gitar kan, Ya. saya nggak bisa main alat gitu. Tapi biasanya lamun dua Bisa band ieu main kolaborasi. dua band ieu main mah mic teh kusa saha we. Gitu. Jadi nggak ada vokalis pasti Angga bukan vokalis pasti Ya. sih kan. Apalagi kalau udah di panggung pasti kendalanya suka lupa lirik. Jadi bikin banyak kebatur. Gak apa-apa lupa lirik daripada lupa ingatan. Kalau saya lebih gini ya sama Kang Agus sama Kang Joki. Kita mau Gimana tuh? Kang Agus sama Kang Joki itu adalah supporter, tapi mereka juga pemain band. Dimana pemain band itu kayak tadi mereka itu pernah ke Singapura, pernah kemana. Nah itu tuh kan Jarambah ulinanya. Jarambah Ulina. Sementara Akang-akang supporter itu kan kita punya rivalitas. Iya. Kita punya musuh. Ya, Iya. kita punya musuh. Jadi pernah nggak sih? Nah. Gitu. Pernah. Jangan dulu, jangan kehelah. Pengalaman tuh tengenaheun teh gini. tengenaheun kan, Tengenaheun pengalaman. Kan Kang Joki sama Kang Angge itu kan
pastilah udah deket atuh Bandung Jakarta manya. Iya. Nah jadi marak baik. Kota-kota lain Baik. lah. Estetik. Sebut mereknya. Jadi deket lah ya gitu. Terus pernah nggak sih kena gesekan atau kena imbas dari rivalitas sendiri karena memang teman-teman di sana tahu bahwa kalian berdua ini adalah band yang Persib banget gitu. Oh, band-band populer. itu udah jadi kenyataan gitu teh. Ya emang bener gitu. Apa kayak di satu kota yang tadi kata Teteh dekat, kita udah di banned, kita nggak pernah bisa main di sana. Rentenir nggak bisa main di. Nah, jadi tiap kita ada yang undang di sana selalu ada apa? Intervensi gitu di jegal gitu. Selalu di apa? Ada dari kubu-kubu tertentu yang minta jangan si rentenir perform sampai bisa perform katanya, kalau nggak diberantakin. Padahal segitunya. setahu saya mereka tuh dari dulu tuh sangat dekat sebelum konflik ini melebar ya. Iya. Mereka tuh sempat dekat Bandung Jakarta itu. Cuman jadi gini, jadi nggak bisa pukul rata juga. Iya, Jadi itu nggak dia. semua gitu teh. Ada kubu, ada apa? Maksudnya ada orang-orang tertentu lah gitu. Nggak semua. Jadi ada dari satu komunitas apa? Kayak di komunitas musik oke gitu. Kita masih Masih masuk. baik gitu, masih masuk. Komunikasi masih baik, segala macam masih baik, hubungan baik gitu. Cuman memang kalau di dalam apa? Yang sepak bola ini agak rumit gitu. Apalagi bicara soal rivalitas itu emang kenyataan, emang ada. Ciuh pisan tuh. Nah. Ciuh pisan. Ya jadi kalau Ini punya pengalaman juga nanti. Iya pasti. Ini mah luar pasti. biasa Ini ini luar biasa. pengalaman. Berarti Kang Joki mah hanya dijegal aja, nggak Iya. ada yang lain Pernah sih main beberapa kali ya kayak apa? di kota mana? Sempat mau sama masih di kota yang dekat. Sering kalau dia kan Wah, udah kalau sering. insal kayak gitu Insal. atau nggak teriak-teriak Salah, dari Lorenz. bawah. Di Salah, Loren. Marin. Luka deh konen Marah. Koneng buruk. Marah ya dilawan rame Pak Belit. Jadi lain main band jadinya. Gelut? Hah? Gelut? Enggak sih teh. Aman alhamdulillah. Padahal orang teh kagik saya ngelajoben yang menikmati. Iya, iya gitu. betul Ya, betul karena betul. udah Tapi nggak- Kang Nah, ini apa rivalitas buat kita sebenarnya cuma 90 menit gitu di lapangan. Sepakat. Jadi nggak perlu dibawa keluar kemanapun itu. Karena apa? Ketika udah keluar itu nanti mengarahnya ke fasisme juga, Betul. kurang baik gitu. Kalau menurut saya, tapi kan different main juga dari yang lain mungkin. Apalagi yang fanatismenya berlebih ya. berlebih. Tapi Rido Banyak Kang juga. Joki ente main gitu di itu karena Persib gitu. Kenapa? Rido gitu. Aduh, gara-gara Persib band orang teu berkembang kasarnya ya. Iya, betul. Nggak bisa. apa-apa. Oh, enggak No apa-apa. problem. Karena masih banyak tempat lain yang bisa saya sambangi. Berat. Hidup Persib lah. Hidup Persib. Tuh quotes-nya bener. Nah, kalau Kang Agus sendiri jangan senyum-senyum aja. Nah, Namanya luar biasa. Ya. kalau engineer kan udah keluar kota kemana-mana, keluar Indonesia juga sering. Kalau Bulldog mah disebutnya ya band jago kandang. Ah, teu naon. Cuma seputar Jawa Barat mainnya juga. belum. Belum. Can Amin, rezekina amin. ya, can rezekina. Nah, ini mah bukan dari 96 orang ini. Ya emang kadang-kadang gini, kalau kita ada yang nawarin main misalnya dari Bekasi gitu ya, misalnya atau daerah-daerah yang Perbatasan lah. ya konfliknya zone. ya. Kadang-kadang kan kalau di sana kan misalnya gang ini pendukung Ya. ini, gang ini beda lagi Ya. kan, kadang-kadang depan-depanan juga beda ini Antar kan. desa tuh. Saya suka nanya gitu, gimana di sana? Ya. Aman nggak kira-kira kalau kita main? Nah itu om kita nggak bisa ini gimana gitunya ininya. Kadang-kadang kita juga, Tengah jaminya. kadang-kadang juga, jangankan kayak gitu, kalau beli merchandise juga, merchandise band si Udo kadang-kadang dari Jakarta ada yang beli gitu. Bang bisa beli ini, oke kalau misalnya ini di mana Jakartanya, kalau misalnya Jakarta Utara, oke kita nggak ini, tapi kalau misalnya daerah Jakarta Pusat kita dikasih tahu dulu nih kalau takutnya gini nih kalau kamu pakai baju si Bulldog, Iya. soalnya udah istilahnya udah Band. ya Kata-kata gitu ya sama supporter Bapak Joki ininya. Mendingan janganlah, bukan apa-apa. Saya juga minta maaf dari sebelumnya gitu misalnya ini. Kalau mau, kecuali kalau misalnya emang di sananya nggak dipakai keluar kemana-mana, keluar dari lingkungannya, ya mangga silahkan aja gitu. Kalau mau beli merchandise juga gitu. Makanya selama ini kalau yang main, kalau untuk daerah-daerah yang deketan dengan daerah-daerah ada supporter yang agak ininya,
kadang-kadang kalau ditanya itu mereka juga nggak bisa ngejamin gitu. Gitunya. Nepi Pernah sakit tuh nanya. Pernah katewak? Katewak. Kata enggak? Nah, itu Atau mah enggak? kalau itu mah justru kejadian lagi nonton di luar, maka bukan lagi main ya. Kondisinya. Cuma emang dari sebelumnya emang udah ada sebelum kita nonton ke Jakarta tuh emang udah ada Intimidasi. kita tuh ada ini. Tapi dulu Tahu kan karena si Om mau nonton. udah tahu bandnya udah di ini gitu ya. Dulu tuh awalnya sih gini sih, sebenarnya bukan saya sendiri. Jadi ada yang naikin di Facebook, itu teman juga sih sebenarnya. Baju ini gratis nih baju. Siapa aja yang mau kalau yang siap tempur sama Kita tim lawan gitu ya, pendukung lawan gitu. nonton band apa dulu? Kalau Last Resort, band bola-bolaan juga sih sebenarnya. Nah dari sana tuh udah mulai sih ada mulai ini nih sebelum mana sebuah. Jadi kalau yang udah ketahuan itu udah pada ditanya-tanya gitu ya. Nah kebetulan pas emang lagi keluar beres nonton acara, keluar dari parkiran, emang mau ke parkiran ganti baju sih. Sebenarnya itu pas nonton sebenarnya bawa tas, udah bawa alat-alat gitu. Cuma udah merasa aman gitu istilahnya. Iya. Simpen ke mobil lah, ke mobil. Udah ganti baju. Pas keluar di luar ya udah Siap. Iya, udah ini sebenarnya teman dulu sih yang itu. Dulu tuh teman dulu yang mereka cegat. Berarti korbannya bukan Kang Angge doang ya? Iya, berdua sih sebenarnya korbannya. Jadi dicegat di ini. Sebenarnya orangnya kenal, band-bandan juga orang-orang ininya. Yang kalau di kita mungkin apa ya ketuanya lah mungkin ya. Malahan dulu juga sebelumnya pas acara ya berapa tahun ke belakang sebenarnya itu sempat kita tuh dia tuh ngajak Main bareng. Split yuk katanya Split album. Ya. Angke pendukung Persib, saya pendukung Persija. Ya nggak kejadian si splitnya mah, cuma kejadiannya ya kejadian itu sebenarnya. Sampai luka-luka? Ya. Kela ada saya tekep ya. Tangan apa alat? Tangan apa alat? Waduh, kalau dibilang ini mah Susah digambarkan sigana anjing kartel sigana jalungkeun. Ini mah kan saya mah mewakili Boboto, pasti juga pada pengen nanya tuh. Ya yang namanya di kroyok banyak ya, maksudnya kita juga ya pakai alat ada gitu ini juga. Soalnya dulu tuh sampai ini tuh hitam aja sih, ini lebam tuh hitam tuh sampai berapa ini kemudian tuh kayak dipraktekin kayak gitu. Iya. Kayak ini gitu lah gitu. Ya jadi pengalaman lah. Ini mah udah diciri. Dan kalau saya sih menyayangkan menyayangkannya gini karena masalah ini teh jadi melebar nggak jelas. Darinya asalnya bola, terus mereka berteman juga dengan teman-teman di Jakarta sebelumnya kena imbasnya gitu. Karena bukan Angga aja, teman saya juga kena. Teman Angga juga. Yang teman nonton Angga juga. itu sama. Padahal dia nggak suka bola, jadi kena imbasnya. Cuma karena kebetulan aja lagi bareng berdua itu ke parkiran tuh, jadi dia juga kena juga gitu. Berarti menurut Kang Joki sama Kang Angga sendiri, ini rivalitas ini sudah sampai bagaimana sih kalau misalkan kalian sebagai pekerja seni kan? Kalau saya sekalian pekerja seni ya. Seni sama sepak bola sebenarnya mah jauh berbeda, cuma memang mungkin ada ekspresi untuk mengutarakan dari seni untuk sepak bola karena kecintaan terhadap klub sepak bola sendiri ya. Nah, menurut Kang Joki sama Kang Angga, ini rivalitasnya udah gimana sih? Ya. Rivalitas tetap rivalitas gitu. Cuman yang saya tekankan tadi ya kalau bisa pada tempatnya lah. Betul. Itu aja. 2 kali 45 menit. 2 kali 45 menit. Sisanya angkat gelas bareng lagi lah. Gitulah. Angkat gelas bareng aja. Kita evaluasi. Jika pelatih wae evaluasi ya. Kumaha pelatih bola. Serem. Kang Angga gimana Kang? Ya, nah gitu. Kalau kita lihat di luar kan kadang-kadang kalau kita sama band-bandan, mungkin mereka juga bukan band bola-bolaan, malahan lebih cuma karena dia di kota ini misalnya. Tapi suka klub sepak bolanya ini. Tapi dia ketika main di tempat lain kan aman-aman aja gitu. Kalau lagi ya main musik aja gitu ya beda lagi. Nah kalau di kita mungkin kulturnya semuanya diserap ya. Mau kultur musiknya, kultur bola-bolaan ya.
Tuh. Cuma mereka nggak bisa misahin, udah fanatismenya buta ya udah gitu. Asal ini biru ya udah we biru gitu, pukul rata gitu, nggak ada ini lagi. Kalau masalah musik mah dikesampingin aja dulu mereka gitu. Di luar negeri sama nggak sepertinya kayak gini? Kayak misalkan band London sama band Manchester misalkan. Enggak kayaknya. Enggak di. Anda sebagai Ian Brown gimana? Saya bukan Ian Brown, saya diam lagi. Aman-aman aja kan ya, maksudnya kalau di luar belum pernah gitu ya, kedengaran ada ceritanya Enggak, band apa, ini enggak. Kalau saya lihat sih apa ini kan budaya serapan ya. Iya betul. Telat gitu. Kita ngadopsinya telat juga. Ini kan baru rame-rame sekarang. Ya. Sebenarnya di luar juga sama. Cuman dulu Ya. saya yakin semua berproses gitu. Pasti ada fasenya kapan Ada kita fasenya. nakal, kapan kita dewasa teh gini teh. Ya semua berproses itu. Sama kayak di luar dulu sempat juga Om kayak Ya. si Cockney Reject dulu Ya. kan pas Kalau untuk band bola-bolaan dia kan WSM nih main di kota lain dihajarin tuh supporter kota eta gitu. Tapi kadiekeun geus mulai ngararti Betul. jadi nya leuwih darewasa gitu, leuwih paham. Nah, nu bahaya mah di urang justru. Iya. Karena apa? Di urang mah sacan budaya serapan eta abus ge geus kuat ke daerahana di urang mah. Iya betul. Iya. Sebelum ini. Palaur mah Iya. ditambah masuk lagi budaya serapan ini gitu. Iya. Betul. Danger. Iya kan ada Si cinta bisa dipur setengah deh. kalau mau curhat ya nanti udah ini boleh. Mungkin sampai jam 12 aman. Jadi kan ini teh kata si Akang tadi ya udah memang kedaerahan terus serapan dari luar. Ya. Malah saya juga sempat ngelihat kemarin gitu ya, tahun lalu lah beberapa tahun ke belakang di kota Jonggol, Cilengsi, Bogor. di Cilengsi. Saya dapat kiriman video. Jadi di luar negeri tuh yang berantem tangan kosong satu-satu. Iya. Narurutan ternyata di Oh, Cilengsi teh Iya, gitu. iya. Saya tuh sampai diserapnya begininya. Ya. Terus saya mah kieu we. Nu menang mana? Hmm. Nya urang atuh. Nya geus saya menang mah. Itu masalah. Orang nggak bisa Ya. bahas mung. Nah menurut Ya. Akang sendiri ini rivalitas ini biar nggak melebar tuh harus gimana sih? Malah itu kayaknya mungkin bagi mereka yang fanatismenya sangat berapi-api, salah satu solusi juga open fight. Jadi maksudnya biar nggak melebar Iya. kemana-mana. Itu dipanggilnya open fight deh. Jadi maksudnya fair gitu. Oke, tapi kalau Cuman jarang juga sih fairnya. Kalau udah iya. gelut mah pabelit tuh nya geus mah lieur. Kan namun geus open fight ya. Aya nu eleh. Eta berarti di daerah itu udah eleh nggak boleh macam-macam gitu Enggak. aturannya. Enggak sih teh. Ya apa? Nggak menutup kemungkinan nanti bisa open fight lagi atau gimana. Iya kan itu nggak ada ujungnya iya. Kang. Aturan teh gini teh. Aturan. Iya. Di dunia supporter mah gini. Ini Ya. itu kudu kumaha gitu. Iya. Nah itu apa? PR-nya lumayan panjang ini sebenarnya. Ya, Dan memang ini nggak terus bisa jangan apa? dibiarin berlarut-larut. Iya. Kan? Nah, berarti kalau nggak boleh dibiarin berlarut-larut, saya tanya seperti Bu Tejo, solutifnya apa? Solutif. Pakai solatif aja. Ya. Ya ini mah obrolan Karena mereka kita. berdua pernah mengalami ya. Ya gini, ini mah obrolan kita aja. Kalau misalkan teman-teman yang perbatasan atau teman-teman dari fans Akang-Akang sendiri nonton, ya mudah-mudahan setidaknya sedikit memberi edukasi Betul, mereka betul, betul. agar Itu sih. ya Ya. apa sih ya, Ya, tujuan ada dari kita message gitu. ada pesan gitu. Ya ini mah jangan misal ada saya apa enggak. Ini mah kita mau ngobrol gitu. Iya. Menurut Akang-Akang sendiri ada nggak sedikit gitu pendapat teh harusnya gini gitu. Ya nggak didengar sama mereka juga, saya ngedenger mungkin ngedenger gitu. Ya. Kalau menurut saya sih emang pasti prosesnya lama dan panjangnya, maksudnya rumit lah, berbelit-belit tuh. Meskipun misalnya di atasnya udah Salaman. salaman ya, Akar rumput bawahnya ya akar rumput kan. Apalagi untuk wilayah Perbatasan. ini ya perbatasannya. Apalagi kita kan wah, perbatasannya banyak ya di sini, di daerah-daerah untuk jalur-jalur ini kan. Sedangkan misalnya pemangku misalnya di daerahnya sendiri misalnya nggak terlalu ini ya, cuma kita yang di atas aja. Misalnya kalau ini misalnya yang berwenang untuk tingkat provinsinya mungkin ya, tapi ke daerahnya dari misalnya dari tingkat kota atau kabupatennya mereka juga nggak ikut mencari solusi juga gitu kan. Misalnya kan kadang-kadang cuma dalam satu kabupaten bisa ada 2 supporter ya gesekannya gitu ya. Tapi
tetap aja gitu kan, itu gak kejangkau lah sama kita lah misalnya, tetap aja gesekannya udah menjadi apa ya, kadang-kadang kata-katanya kan kalau di sana katanya kalau digesekan di luar kota tuh hampir tiap minggu ada ya, gak ada pertandingan juga kan kadang-kadang kan ujung-ujungnya gitu juga. Nah itu makanya terus pemicunya bisa kayak tadi kata Angke, antar daerah beda kubu supporter. Berarti tadi kata Kak Angke tuh setiap daerah itu ada misalkan gubernurnya atau misalkan wakil daerahnya. Berarti itu berarti kalau yang saya simpulkan melibatkan pemerintah berarti. Kayaknya kalau di kita kayaknya harus kalau di kita ya lihat-lihat ininya, soalnya kalau kita ngegunain aparat apalagi untuk umuran kita yang masih muda, kayaknya nggak bakal terdengar ya. Emang kadang-kadang gini ya. Sekarang kita bisa misalnya beres hitam di atas putih. Ada yang kecil apa aja, mau dari bukan masalah bola aja. Tapi misalnya asal udah tahu, wah sini mah anak ini bisa dijadiin lagi kan. Nah itu emang PR-nya jangka panjang sih nih ya. Mungkin nggak tahu kita juga udah punya cucu atau gimana lah nantinya ke depannya gitu ya, baru ada solusinya. Kayaknya kalau untuk sekarang masih buram lah, agak susah gitu. Masih susah. Kalau kata Kang Angke melibatkan pemerintah setempat. Kalau menurut Kang Joki sendiri gimana? Kalau menurut saya ya apa? Let it flow aja teh. Maksudnya saya yakin setiap individu tuh berproses hidup gitu. Iya. Karena saya sendiri merasakan gitu ketika saya muda, saya pernah ada di situ gitu. Saya pernah muda darah muda mungkin ya. Saya pernah muda. Alhamdulillah sekarang masih muda. Masih muda. Ulah sieun kolot da kabeh kolot ge kalau. Kolotan kabeh kalau. Aya nu curhat. Tapi memang benar itu nanti kalau kata Mang. Jadi maksud saya apa gitu. Fase hidup tuh nanti mengarahkan tiap individu untuk lebih dewasa dalam menyikapi sesuatu, itu lebih bijak. Iya. Nanti sepakat. Dari yang saya lihat di luar juga, dari budaya-budaya serapan juga sama, kebanyakan orang-orangnya mereka bercerita ketika mereka waktu masih muda gitu. Ketika mereka udah tua, mereka dihadapkan dengan kenyataan mereka sudah berkeluarga, punya pekerjaan, punya keluarga segala macam. Mereka sedikit-sedikit udah mulai berubah gitu. Visinya visi segala macamnya udah mulai berubah gitu. Berarti konflik horizontal masalah supporter itu lain di urang hungkul di luar dia aya. Jadi kalau kata Mang Aima biarkan ini mengalir, nanti juga akan ketemu muaranya. Itu. Ini muaranya udah ketemu ada di sini. Oh iya. Kalau di Bandung sendiri baru gimana anak-anak ketika ada band dari kota rival itu responnya kumaha atau cueknya santai, karena ini mah musik harus kita nikmati walaupun mereka dari kota A, kota B, kota C gitu. Ya. Itu tergantung individunya juga sih orang-orangnya. Kadang ada yang paham gitu, ada yang masih negrek oke aya gitu. Ya kadang-kadang kita juga kalau dengar gitu ya. Kalau saya udah jarang ya nonton ini, kecuali kalau saya main datang gitu. Kalau ada yang main datang, yang lain main gitu, saya nggak nonton gitu ya misalnya. Kadang-kadang suka ada gitu anak-anak tuh, Bang bisa datang nggak misalnya? Ini main nih, main Jakarta. Kenapa gitu? Ya butuh inilah dukungan atau gimana lah gitu, jagain gimana. Kalau saya misalnya bisa, saya kadang-kadang datang. Kalau misalnya enggak juga enggak. Kadang-kadang juga untuk anak-anak yang tahu di pas di acara aman gitu. Tapi kadang-kadang di luar suka ada kecolongannya aja. Misalnya udah masuk tol nih, udah masuk tol ya, dituturkeun. Ya atau enggak ada yang lempar-lemparan gitu. Sering. Kadang-kadang terakhir juga berapa tahun ke belakang ada acara di Bandung gitu. Saya ditelepon sama anak-anak malam-malam, saya nggak datang ke acara. Bang ini sana tahu ini nggak yang pakai gini setelannya gitu, ini habis acara di sini katanya. Kenapa gitu? Di jalan biasa katanya ada yang nimpukin mobil gitu. Anak-anak Jakarta main di sini katanya. Itu masih ada gitu. Jadi kecolongan. Jadi untuk anak-anak kita saya yakin lah gitu ya, maksudnya untuk yang udah tahu. Cuma untuk yang di luar kita yang gak terlalu ini kan kita nggak tahu juga ya. Kadang-kadang bisa aja kita di radius kita yang aman lah gitu. Tapi dia udah tahu ini mah dari mana gitu ya, ditungguin di mana gitu. Kalau berubah jadi memang kadang ini jiwa muda anak-anak sekarang tuh masih jiwa mudanya kencang, jadi
urat gelutna tararikan Iya. gitu. Kayak agak susah diatur ya. Ya memang rivalitas ini memang kita nggak bisa nggak bisa kita batasi gitu, nggak bisa kita batasi apa ini harus gini Betul, betul. dari petingginya pun nyampe ke bawah itu yang tadi saya bilang dari atasnya Hui datangnya bisa jadi kolok. Iya. Ya kan dari atasnya Hui mana yang kudu ya Hui turun ke handap geus aya gula beureu mana jeung santan kan ya. Jadi memang Bisro. misro. Jadi memang rivalitas ini memang susah ya. Jadi teman-teman band sendiri juga geningan ridho dengan rivalitas ini teh mereka Tapi juga saya yakin teh mereka itu dengan teman-temannya selalu bisa membedakan, membatasi mana bola mana band. Iya. Saya yakin. Iya. ya mudah-mudahan lah walaupun gak bisa main di sana tapi rezekinya masih lancar-lancar. Iya, Amin. amin. Mudah-mudahan Amin. setelah pandemi Iya. ini akang-akang masih tetap terus bisa berkarya. Amin. Ya, Amin. nanti buat Bobotoh, teman-teman Bobotoh yang mau nonton yang mau ketemu akang-akang ini artis nih. Kalau di stadion kayak nonton tuh sebelah Nonton di mana? mana dah? Artis. Ya gimana kondisi dompet Pertiketan aja. sekarang ya. Ya mungkin kalau sekarang mah pertiketan ya kadang-kadang kita juga ada keterbatasan susah ya sekarang mah ya. Iya. Nggak kayak dulu lah. Dulu mah gampang kadang-kadang nyantai datang ke stadion juga tinggal milih mau nonton di mana juga masih bisa dapat. Ayo, Kalau malah sekarang kopi mah gerangannya. kadang-kadang kalau datang di sana beli di sana langsung harganya kan aduh. Oke, berarti curhat Iya. Tapi Mung ini ada pertanyaan dari Teteh, satu pertanyaan Apa, coba, terakhir. Kang Joki sendiri dari tahun 96, Kang Angke sendiri bukan orang baru di bidang musik. Menurut Kang Joki dan Kang Angke sendiri, di teman-teman Bobotoh itu kualitas musiknya seperti apa sih sekarang? Soalnya kan dari musik sendiri kita bisa melihat karakter, pembentukan karakter kan. Nah, Soal kuping juga kan soal selera itu Mat. Iya. Nah itu kalau soal musik ya apa apresiasi ya apa maksudnya kita bikin musik kita bikin semaksimal mungkin semua juga pasti musisi apa bikin sesuai apa ini masing-masing ya Iya. apa karakter masing-masing apa tapi yang saya lihat sekarang semua sudah mulai apa makin downgrade. bagus keren-keren gitu Oh. termasuk band-band baru juga banyak yang keren sekarang saya support sama band-band baru juga semakin berwarna gitu buat di musik Bobotoh sendiri makin berwarna sekarang Berwarna, banyak pilihan. ada dari banyak genre. apa pop juga ada Iya. sekarang pop-popan yang apa ke bola-bolaan segala Dangdut di macam. lobonya ini. Dangdut Arek ge, joget mah nonton ditarangap wae. dangdut ya tuh. Tapi lamun ke acara dangdut nu ditonton Dangdut ya tuh koplo deh. ya. Aduh, Kang Angke dulu, saya mau ketawa nanti aja lah. Kalau saya lihat sih ya sekarang dulu emang lebih variatif ya dari kompilasi dua kompilasi ya kalau bikin tuh ya. Dan melibatkan band-band yang istilahnya udah variatif dan bandnya udah punya nama yang gak hanya di lingkup Jawa Barat ya Nasional ya? nasional ya. Tapi dia mengeluarkan lagu-lagu Persib. misalnya karakternya kayak Moka lah gitu ya lagunya gini gitu ya ini jadi kan orang juga mungkin yang nggak seneng lagu Bang Bremblong kayak gini tapi pas denger Moka mah Iya, benar. enak juga gitu ya. Multi Atau- genre ya. genrenya Dan mungkin. lagunya teh kan sampai sekarang teh apa Iya, sih ya? masih Everlasting lah ya, ya. itu everlasting lah. Mas Ya. band. Ya, jadi pendengarnya kalau dulu mungkin dari semua kalangan. Nah, kalau sekarang saya lihat band-band sekarang, punten ya ini untuk teman-teman juga Di Hapunten. mungkin lebih menonjolkan dia biar ketahuan band bola juga ngedepanin dulu nama yang berbau bola. Sama mungkin ya. Ya. Genrenya mungkin hampir sama juga ya sama kita-kita. Jadi bisa dibilang kalau kita bikin acara nih kayak ya maksudnya teman-teman punya kelompok supporter bikin acara Main bisa, di situ. bisa dilihat karakter band-band yang isinya hampir sama ya mungkin ya. Beda kalau dulu mungkin ada ininya. Nah yang sekarang nggak ada tuh justru band-band di luar kayak genre yang ya brang-brang ini yang bandnya udah punya nama keluar untuk ya misalnya promo juga ya kita ya untuk bawa nama kita keluar juga gitu ya. Udah jarang lah sekarang ya gitu ya misalnya. Mereka juga nggak tahu mereka yang band-band yang kayak gitu tuh udah ngebatasi nggak mau berhubungan dengan bola meskipun dia mungkin Karena tahu senang, merenya resikonya kumaha ya, merenya. nah mungkin bisa jadi dari setelah sana. mendengar pengalaman-pengalaman beberapa teman-teman. Iya, bisa jadi dari sana. Mungkin atau mungkin ya
gak ada yang tertarik juga. Tong dipikiran teuing Ya bisi si gelo. gelo. 2020 nggak gelo, alhamdulillah ya. Ya udahlah paling itu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Pasti bermanfaat karena Amin. ini kisah mereka berdua tuh inspiratif banget. Inspirasi. Jadi jangan diambil yang jeleknya dari Ya, kita. betul, Dari betul. musik mah semuanya juga sama ya. Kakak-kakak ya musik mah mendunia, musik mah global, musik mah ini ya. cuma ya memang kalau menurut saya musik mempengaruhi Betul. Karakter supporter ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi, Bener. udah Persib main lagi Kayaknya ya. mereka harus main di yang itu Kita sesi juga musik kita. ya kita juga mau ada sesi musik ya, ditunggu aja lagu khususnya ya untuk Siap. yang terbaru, mudah-mudahan kepilih jadi channel tuh di stadion Nah itu juga kan sekarang tuh. biar semangat nontonnya nggak lagu TikTok begini kan ya. Kita melendoy gitu. Iya. Dan nonton bola mah teu meunang melendoy. Itu menang melendoy, Ya. Arek joget mah nonton dangdut we. Ya, salah satunya atur nuhun ka sadayana. Hatur nuhun Kang Angga, hatur nuhun Kang Joki. Sama-sama. Sama-sama, sehat, terima kasih Ya. Tetap sehat lah. sehat Sehat, buat semua. Sehat semua. Jaga kesehatan, protokol kesehatan jaga. Ini mah kan jaga jarak jadi nggak pakai masker ya. Juga jaga hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini